isu-isu yang lainnya. Hari ini kita sangat beruntung kedatangan tamu yaitu Bapak Teguh Dartanto dari Institute for Economic and Social Research atau LPM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang kebetulan juga adalah teman saya ternyata. Baru ketemu di sini, jadi senang sekali bisa ketemu Mas Teguh lagi. Hari ini beliau akan mempresentasikan paper terbarunya ya, Mas ya, yang berjudul Measuring the Impact of Economic Shock with an Endogenous Poverty Line. Sekilas mengenai Mas Teguh, beliau lulus tahun 2002 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan di pasca sarjana ekonomi di Hitotsubashi University di Tokyo, dan kemudian baru saja menyelesaikan PhD-nya tahun 2012 kemarin di ekonomi juga di Graduate School of International Development di Nagoya University. Dan research beliau berasal adalah di bidang development economics, applied microeconomics, dan economic modeling dan juga poverty. Ya. Tanpa berpanjang lebar, saya serahkan kepada Mas Teguh untuk mempresentasikan. Silakan. Oke. Ini saya berdiri aja lebih enak biasanya ini. Dengan suara saya juga cukup keras kok ini. Ya, saya akan presentasi tentang paper saya. Yang paper ini sebenarnya paper 3 tahun yang lalu saya submit di Singapore Economic Review tahun 2010, sehingga mungkin udah 3 tahun yang lalu, mungkin saya sedikit banyak yang lupa juga untuk technical matematikanya. Bisa di download sendiri di Singapore Economic Review mengenai paper ini. Paper ini bercerita tentang lebih ke arah memperkenalkan sebuah metodologi untuk memperbarui atau membuat perhitungan dampak ekonomi atau dampak shock atau policy reform terhadap kemiskinan itu lebih presisi. Karena ketika nggak presisi, ini akan policy implikasinya akan sangat berbeda. Sehingga saya mencoba membangun ide tentang endogenous poverty line di sini. Nah, sebenarnya sih paper ini ditulis karena paper sebelumnya pernah ditolak jurnal karena ide ini terlalu liar bagi mereka, dan karena waktu itu saya tidak menjelaskan secara rinci, makanya saya tulis paper teorinya, dan ini paper empirisnya. Paper teorinya juga sudah terbit di Modern Economy, simple paper, dan ini empirisnya. Apa sih motivasinya dari riset paper tentang ini, yaitu bahwa kebijakan makro atau policy reform apapun, misalnya kebijakan intervensi lah, public investment, akan selalu mempengaruhi harga sama income. Itu mungkin simple teori makroekonomi. Mungkin kita yang selalu di-train di teman-teman yang di ekonomi, kita selalu mengenal tentang agregat demand. Dari situ bahwa setiap kebijakan makroekonomi itu akan selalu berdampak pada perubahan harga sama perubahan pendapatan. Kenaikan harga itu akan mengurangi kemampuan untuk konsumsi. Pastikan ketika yang sekarang misalnya bakso harga 10.000, ketika kita punya uang 10.000 kita dapat 1, tetapi ketika harga bakso jadi 15.000 kita punya 10.000, kita udah nggak dapat bakso lagi. Ya, ini ide dasarnya. Sedangkan di dalam kenaikan pendapatan akan mempengaruhi kemampuan untuk konsumsi lebih. Kalau kita punya uang lebih, mungkin kita konsumsi akan lebih. Mungkin kita akan beli handphone yang lebih baik, atau ya sama lah, mungkin kalau lebih kaya sedikit mungkin buka cabang istri baru, sama aja itu kan, saya konsumsi juga kan. Tetapi banyak riset, tapi kita setuju kalau kita yang menyetujui bahwa kemiskinan itu berdasarkan dari expenditure atau consumption, maka sekarang kan kalau perhitungan poverty selalu berdasarkan expenditure, yang dihitung berdasarkan seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan dianggap miskin, dan garis kemiskinan itu adalah komponennya adalah food dan non food kan. Foodnya sendiri itu adalah berasal dari nilai uang dari 2.100 kalori. Nah, ketika kita setuju bahwa poverty itu dihitung dari pendekatan expenditure, maka ada 2 dampak dari perubahan harga. Perubahan harga ini akan mengubah kemampuan daya beli di sini, ability to consume, dan yang kedua adalah mengubah garis kemiskinan. Oke, mungkin teman-teman masih ingat tahun 2005, mungkin Pak Edimon juga pernah ingat bahwa
reformasi kenaikan pencabutan subsidi BBM, bahwa kebanyakan studi tentang poverty impacts dari policy reform itu mengasumsikan garis kemiskinan itu nggak bergerak gitu. Padahal kan ketika harga berubah, seharusnya kan nilai uang dari garis kemiskinan sendiri seharusnya berubah. Tapi ini banyak dilupakan orang. Tahun 2005, saya sendiri masuk dalam tim ini untuk analisa dampak pencabutan subsidi BBM tahun 2005. Dampak yang dihasilkan memang sangat kecil sekali. Pencabutan subsidi BBM waktu itu hanya menghasilkan atau akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan sebesar 0,4%. Karena apa? Karena garis kemiskinan nggak diubah. Sehingga dampaknya itu selalu kecil gitu. Ketika dampaknya kecil, pemerintah berpikir dampaknya kecil udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dampaknya besar, pemerintah akan berpikir lebih luas lagi. Mungkin akan menyediakan safety yang lebih besar atau yang lebih. Sehingga karena kita mengasumsikan sebagai sebuah garis yang fix, nggak akan berubah, maka bisa mengakibatkan akan menyediakan informasi yang salah bagi pengambil kebijakan. Mungkin teman-teman akan tahu ya, pemerintah atau BPS selalu mengupdate garis kemiskinan setiap tahun. Ya benar, tapi kan ya itu tiap tahun. Tapi ini yang fokus saya adalah ketika kita menganalisis dampak dari sebuah policy reform, maka garis kemiskinan itu harus diubah gitu, sehingga kita akan menghasilkan hasil yang lebih presisi. Secara teoritis saya membuktikan bahwa ini secara teoritis benar-benar secara matematik dan teori mikro saya membuktikan bahwa ketika garis kemiskinan itu fix atau nggak berubah, tetapi policy reform itu atau kebijakan ekonomi itu mengakibatkan perubahan harga yang signifikan, maka hasil dari dampak kebijakan itu akan selalu underestimate. Kalau underestimate kan sebagai pemerintah mengambil kebijakan kan mungkin ya udah kalau dampaknya kecil udah pemerintah nggak ngapa-ngapain, tapi kalau tahu dampaknya besar pemerintah akan mengambil kebijakan yang lebih untuk misalnya kalau dampak kebijakan subsidi BBM ketika tidak dicabut, kalau dampaknya kecil pemerintah ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dampaknya besar mereka akan berpikir menyediakan safety net yang lebih besar atau memberikan dana kompensasi yang lebih besar. Ya ini hanya paper atau yang saya tulis ini berusaha memberikan bukti empiris dari paper teori yang saya tulis gitu. Sehingga teorinya mengatakan seperti ini, apakah secara empiris terbukti tidak? Ya mungkin hasilnya terbukti, tapi mungkin keberuntungan atau enggak saya nggak tahu. Atau memang beruntung saya pas, tapi kelihatannya saya mencoba di berbagai studi tentang subsidi BBM, saya studi tentang yang lain, hasilnya memang lebih baik, mendekati kondisi yang sebenarnya. Ya ini kita kembali lagi, sekarang kita ngomong endogenous, kita harus ngomong tentang definisi dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan itu definisinya banyak macam-macam, tapi semua orang setuju bahwa kemiskinan adalah sebuah ide bahwa seseorang memiliki kekurangan. Mungkin banyak macamnya, dari sisi absolut mereka seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya, mungkin dari sisi relatif seseorang konsumsinya di bawah rata-rata masyarakat yang lain, atau mungkin dari sisi subjektif, ya kalau saya merasa miskin ya saya miskin gitu. Seberapapun saya penghasilan saya, kalau saya merasa miskin saya miskin. Tapi yang di sini kita mungkin yang secara umum yang dipakai adalah definisi kemiskinan adalah seseorang yang konsumsinya di bawah garis kemiskinan. Sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau memang kita menyetujui bahwa kemiskinan dihitung dari pengeluaran, maka orang miskin sebenarnya sederhana, orang yang berada di garis kemiskinan itu adalah miskin, dan garis kemiskinan itu merepresentasikan minimum standard of living, itu biaya hidup minimal ya, atau mungkin ini masih minimal ya, mungkin sekarang kita ngomong tentang kebutuhan hidup layak, decent living. Secara teori bahwa konsumsi itu adalah fungsi price dari income, ini sangat sederhana sekali. Secara ideal garis kemiskinan ini adalah biaya minimum dari seorang individu untuk untuk mencapai sebuah titik tertentu, atau dari biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan. Ini secara matematikanya kita simpulkan seperti ini, bahwa garis kemiskinan itu adalah fungsi dari harga dan
ini adalah kebutuhan minimal. Ini adalah barang ya, ini sejumlah barang, ini harga. Ini adalah sebuah barang kebutuhan minimal. Di sini adalah minimum cost of sebuah barang ya. Ini sebenarnya utility. Dan sehingga secara sederhana kemiskinan itu adalah sebuah fungsi dari welfare, garis kemiskinan, dan income distribution. Mungkin secara sederhana aja bahwa kemiskinan itu dihitung dari sini. Ini adalah basic framework dari paper ini. Mungkin ini adalah technical representasi dari fungsi kemiskinan. Adalah saya menggunakan bahwa fungsi kemiskinan adalah fungsi dari, karena kita menganggap bahwa welfare itu kita di paper ini kita menyamakan welfare adalah income, dan income itu sama dengan expenditure. Dan ketika expenditure sama, kita menyimpulkan ini bahwa ini expenditure function, ini price, ini utility, tapi kita pakai utility-nya adalah indirect utility. Dan ini adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah fungsi dari harga dan fungsi dari ini minimum bundle dari sebuah garis kemiskinan. Dan yang berikutnya adalah income distribution. Nah, berdasarkan persamaan ini, maka kita akan melihat bahwa policy reform atau SOX itu akan memengaruhi kemiskinan lewat 5 komponen. Yang pertama adalah perubahan dari pengeluaran rumah tangga sebagai hasil dari perubahan harga. Yang kedua adalah perubahan dari pengeluaran expenditure sebagai respon dari perubahan utility dari yang berasal dari perubahan harga PV, dan perubahan pengeluaran sebagai respon dari perubahan utility dari perubahan income. Yang berikutnya adalah perubahan dari garis kemiskinan sebagai respon dari perubahan harga. Inilah yang kita sebut endogenous poverty line. Kita memasukkan inilah kalau kita mungkin sekarang kita ngomong tentang inclusive society, ini adalah garis kemiskinan yang inklusif lah, kita masukkan perubahan harga. Nah, di sini adalah secara teoritis di sini akan adalah fix. Karena ini ada komponen ini adalah homogeneous degree zero terhadap P, dan ini adalah tidak berubah. Karena 2100 kalori atau apapun itu kan jarang berubah. Secara teoritis mungkin sedikit diasumsikan tidak berubah. Secara fakta mungkin juga perubahannya sedikit. Nah, mungkin ini masih ada ruang untuk mengembangkan paper ini secara teoritis atau secara empiris. Dan ini adalah perubahan dari income distribution. Sehingga ada 5 komponen, bahwa kemiskinan itu akan berubah dari 5 komponen ini ketika terjadi reform atau SOX. Ini sebenarnya sederhana. Paper ini reviewer dari Singapore Economic Review hanya menyukai ini sebenarnya. Ide dasar dari ide ini, bahwa ini kita mencoba bahwa ini adalah distribusi normal dari expenditure. Ini untuk yang pertama. Setiap pemerintahan atau setiap ruling government pasti akan berusaha untuk menggeser ini ke arah yang ke kanan, artinya semakin kaya kan kalau ke kanan itu. Karena rata ini adalah ini expenditure, yang di sini adalah probability density. Ini datanya bukan data ini ya, data imajiner, hanya dipakai untuk membuat ilustrasi bahwa semua pemerintahan akan berusaha menggeser kurva ini ke arah samping. Syukur-syukur kalau distribusinya masih tetap, dan juga jangan sampai distribusinya semakin melebar kebijakan itu. Nah, apa yang kita sebut kemiskinan adalah sangat sederhana. Ini adalah garis kemiskinan. Kita asumsikan garis kemiskinan pertama adalah 20. Artinya pada kondisi awal kemiskinan itu adalah kondisi dari 0, 20A. Ini itu adalah jumlah orang miskin adalah di sini. Ketika terjadi shocks atau intervention atau public investment, ada kemungkinan bahwa kurvanya akan bergeser ke arah sini. Artinya di sini kan rata-ratanya 50, standar deviasinya 15, yang berikutnya adalah rata-ratanya 60, income-nya atau income atau expenditure standar deviasinya 15. Tidak terjadi perubahan income distribution. Nah, pada kondisi ini artinya jumlah orang miskin akhirnya jadi berapa? Dari 0,20A menjadi 0,20B. Sangat kecil sekali. Berarti artinya apa? Kalau kita hanya melihat dari sini secara teoritis, kebijakan itu akan sukses menurunkan kemiskinan dari 0,20A menjadi 0,20B.
Tapi apa mungkin apakah kan setiap kebijakan ekonomi itu tidak bisa distribusikan secara merata terhadap seluruh masyarakat kan? Mungkin ada masyarakat tertentu yang hanya menikmati lebih. Mungkin yang kelompok miskin tidak bisa menikmati dari dampak kebijakan itu, sehingga bisa jadi kebijakan atau shock itu akan mengubah kurva yang dari ini menjadi kurva ini. Hingga artinya apa? Secara rata-rata tinggi, tetapi income distribusinya semakin melebar gitu. Ketimpangannya semakin melebar. Kalau ketimpangan terjadi semakin melebar, maka kemiskinan yang terbaru adalah 0, 20 dan di sini kan. Artinya apa? Kemiskinannya hanya turun sedikit. Hanya turun dari 0,20A menjadi 0,20 ke sini. Tetapi dengan cara seperti ini, itu kita menafikan bahwa garis kemiskinan itu nggak berubah gitu. Padahal harga dan income akan selalu berubah ketika ada kebijakan itu. Sehingga seharusnya ketika ini bergeser ke sini dan ini, maka ini juga harusnya bergeser ke sini dong. Ini adalah garis kemiskinan dengan harga lama dan bundle lama, dan ini adalah ketika ada perubahan harga dan bundle baru, sehingga garis kemiskinan akan bergeser ke sini. Ketika garis kemiskinan bergeser ke arah yang ini, ke garis kemiskinan endogen atau kemiskinan baru, maka dampak dari kebijakan ekonomi atau policy reform akan menghasilkan angka kemiskinan sebesar 0,25C. Ya, angkanya mungkin kemiskinannya akan turun sedikit, 0,20A menjadi 0,25C. Tapi ketika memang kebijakan ekonomi itu mengakibatkan ketimpangan, maka yang terjadi adalah 0,25D, sehingga angka kemiskinannya nggak jauh berbeda gitu, dari 0,20A menjadi 0,25D. Sehingga dengan dampak yang dihasilkan dari kebijakan ekonomi ini jangan-jangan malah nggak ada gitu kan, terhadap kemiskinan. Mungkin dalam studi parsial kita selalu menemukan bahwa dampak dari pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan mungkin elastisitasnya kita ingin tanya studi ekonometrik mungkin ketemu 0,2, 0,4. Kalau itu benar berarti kan menurut kemiskinan kalau berapa? 1%, 1 percentage point kan hanya butuh pengeluaran pemerintah sekitar 2 atau 3%. Kalau dinaikkan 10% kan kemiskinan cepat. Tadi faktanya kita pemerintah ngeluarin terus, ekspansi meningkat, tapi kemiskinan juga tetap aja. Mungkin jangan-jangan kita analisisnya yang unsur ini yang kita nggak akomodasi di dalam menghitung dampak dari kebijakan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke studi empirisnya. Ini studi empiris untuk membuktikan bahwa apakah logika berpikir ini, logika yang di sini bisa nggak, benar nggak sih sebenarnya logika yang ini? Secara logika grafik mungkin mudah dimengerti. Kalau memang yang terkait dengan matematikanya bisa di-download juga yang paper teorinya, yang teorinya. Ini adalah gambaran tentang kondisi kedelai. Ini satu paper tentang kedelai ini sudah terbit di jurnal juga, Journal of Applied Economic Research tahun 2011, khusus membahas tentang isu kedelai di Indonesia tahun 2011 ya munculnya. Dan ini saya coba untuk ambil untuk ide data itu. Ini adalah tren dari kedelai. Ini adalah yang biru adalah produksi domestik, yang merah adalah impor. Bahwa sejak tahun 99 impor kita itu selalu tinggi, dan sekarang ini rata-rata 60% dari kebutuhan kedelai untuk konsumsi itu diimpor, sehingga 60% dari kedelai itu diimpor. Dengan 60% kedelai impor, maka apa sih dampaknya terhadap kemiskinan? Nanti kita akan simulasikan. Nah, di sini ini harga dunia, ini harga domestik, dan ini harga dunia. Dari sini kita melihat bahwa Indonesia itu sangat tergantung dengan pasar kedelai dunia. Nanti ketika harga kedelai dunia fluktuatif, maka di Indonesia juga akan terjadi fluktuatif. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin percaya bahwa kebijakan ini juga akan mempengaruhi bahwa kebijakan proteksi terhadap pertanian di Indonesia, bahwa kan ini kita selalu kebijakan populernya kan bahwa proteksi terhadap petani akan menurunkan kemiskinan bla bla bla. Apakah itu benar nggak sih? Kita coba lihat dengan fakta empiris yang di tulisan ini. Metodologinya sangat sederhana sekali. Saya mencoba menggabungkan tentang CGI dan mikrosimulasi.
Mungkin saya belajar CGI dari Pak Edimon 10 tahun lalu, saya jadi asistennya Pak Edimon untuk di LPR. Saya menggabungkan dengan CGI dan data rumah tangga. Data CGI saya gunakan untuk menghitung dampak dari sebuah kebijakan atau shocks atau policy reform terhadap perubahan harga dan perubahan dari faktor income. Sebenarnya kita hanya mengambil perubahan harga sama perubahan faktor income dari CGI dan kita melakukan adjustment terhadap data rumah tangga. Dari sisi income-nya, dari expenditure kita adjust, dan ini perubahan harga kita gunakan untuk mengubah garis kemiskinan sehingga kita akan menemukan ini garis kemiskinan baru atau yang kita namakan endogenous poverty line, dan kita hitung ulang garis poverty instead, tingkat kemiskinannya. Ini adalah framework sederhana dari riset yang saya gunakan. Mungkin sederhana gambarnya, tapi aplikasinya dan programmingnya juga sedikit jelimet kalau CGI, dan multiple-nya juga bukan jelimet sih, cuman kita harus sabar untuk matching dari data CGI dan data rumah tangga. Ini adalah formula untuk hubungan dari CGI ke rumah tangga. Ini adalah harga dari CGI, harga yang dihasilkan dari CGI kita hubungkan dengan ini adalah konsumsi rumah tangga, net consumption. Ini consumption, ini production. Ini juga labor supply. Ini adalah income, ini sisi income, ini sisi expenditure. Makanya kita akan mendapatkan fungsi pengeluaran terbaru, yaitu fungsi pengeluaran lama ditambah dengan fungsi perubahan welfare sebagai akibat shocks. Sangat sederhana papernya. Ini saya merujuk dari papernya Rafael Young dan Sen tahun 2004. Dia mencoba menganalisis dampak dari free trade di China terhadap poverty di China. Saya mencoba mengadopsi, tapi nggak diadopsi total, tapi saya melakukan adjustment dengan data Indonesia. Dan ini apa yang kita sebut dengan endogenous poverty line. Mungkin BPS selalu mengeluarkan data garis kemiskinan makanan, garis kemiskinan non makanan. Ini adalah dari kita simpulkan sebagai garis kemiskinan makanan, dan ini non makanan. Maka kita sesuaikan dengan harga dari perubahan harga makanan, composite price, dan ini juga harga composite price dari non makanan. Dan ini kita mungkin menyederhanakan dari ini secara teoritis, kita sederhanakan secara aplikasinya bahwa garis kemiskinan food poverty line pada tahun 0 initial condition di provinsi P dan di region F. Kita sesuaikan dengan perubahan harga di food price di provinsi P dan F, di perubahan harga makanan, dan ini perubahan harga non makanan. Tapi di sini CGI-nya adalah CGI level nasional, sehingga kita mengasumsikan lagi-lagi bahwa harga yang terjadi secara nasional itu merata di seluruh Indonesia, di setiap provinsi. Mungkin asumsi ini terlalu kasar, tapi CGI-nya memang hanya bisa menghasilkan perubahan harga pada level nasional. Mungkin banyak kritik tentang itu, tapi nggak ada pilihan lain. Mungkin ada pilihan ketika teman-teman mau melakukan adjustment terhadap harga setiap provinsi. Nih, simulasinya kita melakukan simulasi yang pertama bahwa harga kedelai naik 100%. Karena faktanya memang harga kedelai tahun dari 2007 ke 2008 naik sekitar 100%, habis turun lagi, habis itu naik lagi. Kita mencoba simulasikan bagaimana dampaknya nanti. Kita simulasi kedua, harga kedelai turun 60%. Harga kedelai dunia ini ya. Yang ketiga, ini kan kita anggap yang dua di atas ini adalah external shocks, dan yang ini adalah policy reformnya. Kalau kita maksudnya misalnya ada tarif kedelai, kalau kita naikkan tarif kedelai sebesar 100% atau misalnya dari 10 atau 5 ke 10%, kan sekarang ini kebijakannya populis kan? Kita mau memproteksi pasar dalam negeri dengan tujuannya kan dengan impor tarif yang tinggi akan mendorong petani mau menanam kedelai bla bla bla. Tapi kita simulasikan apa sebenarnya dampaknya. Nah, kita juga mencoba kalau simulasinya 20% apa sih dampaknya.
Ini adalah data untuk adjustment dari poverty line dari CGI yang simulasi yang tadi kita gunakan. CGI akan ketemu harga, setelah harga maka kita hitung berapa sih yang harus kita sesuaikan gitu. Ini adalah pada simulasi pertama, pastikan kenaikan harga kedelai dunia sebesar 100% atau 100%, maka akan menaikkan harga makanan, composite price dari makanan sebesar mendekati 1%. Kan harga tempe naik, harga susu naik, harga tahu naik, dan non foodnya akan turun. Nah, ini adalah standar di CGI. Kalau misalnya food price naik, biasanya yang non foodnya akan turun karena itu kan ada substitusi. Nah, ini adalah berapa sih yang harus dilakukan adjustment ketika terjadi perubahan harga makanan dan non makanan. Maka garis kemiskinan makanan di kota dan di desa harus disesuaikan sekitar 0,6% dan 0,65%. Ini kecil, tapi dampaknya akan sangat besar sekali kalau kita melakukan perhitungan properti. Yang terakhir bahwa kalau terjadi simulasi pertama kenaikan harga kedelai dunia 100%, maka garis kemiskinannya di kota maka harus dilakukan adjustment sekitar 0,5% dan di desa sekitar 0,57% dan seterusnya. Ya, bisa dielaborate bagaimana caranya bikin adjustment di food poverty line atau poverty line tertentu? Oke, kita balik ke sini lagi. Sini, bahwa pada dasarnya tadi yang di sini dari si ini hasil perubahan harga ini diperoleh dari CGI. Kan kita di BPS selalu mengeluarkan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan untuk setiap provinsi, untuk rural dan urban. Itu sudah diterbitkan oleh BPS. Ini diterbitkan oleh BPS, ini sudah diterbitkan BPS. Dan ini kita peroleh dari hasil CGI. Simulasi. Ini kita gunakan selama simulasi. Nah, ini hasil dari CGI, dari perubahan harga, ini dari perubahan harga. Kita lakukan komposit. Artinya kan kelompok makanan perubahan harganya berapa, kita lihat secara komposit berapa hasil perubahan harganya. Yang ini yang non makanannya kita juga bikin komposit price-nya. Tapi ini mungkin selalu pertanyaan akan muncul ya. Mungkin sebelum ke hasil banyak muncul, kalau misalnya nggak pakai CGI gimana? Ini yang mungkin saya juga masih berpikir, bagaimana gitu kalau kita nggak pakai CGI? Ini yang belum saya kejar secara sempurna. Kalau kita nggak pakai CGI, gimana kita tahu shock itu akan mempengaruhi harga? Karena kalau kita ngomong tentang endogenous poverty line, faktor utamanya adalah perubahan harga. Kalau kita nggak punya gimana kita menghasilkan harga perubahan harga di dalam perekonomian, kita akan kesulitan menghitung dari poverty line-nya, sehingga untuk jadi endogenous sangat susah. Ya bisa jadi kita main kasar, mungkin kita lakukan adjustment berapa harga yang akan berubah. Oke, ini terlalu detail ya. Inilah akhirnya yang terjadi adalah walaupun tadi kecil-kecil, untuk ini kasus urban area misalnya kita lihat di Jakarta, bahwa harga kemiskinan makanan di Jakarta ini datanya tahun 2005 ya, karena kita melakukan CGI-nya juga basisnya tahun 2005, sehingga semua data di sini data tahun 2005. Di DKI Jakarta ketika ada shock dari kenaikan harga kedelai 100%, maka garis kemiskinan di Jakarta harus dinaikkan sekitar 1.270 rupiah untuk makanan, dan non makanannya mungkin diturunkan sekitar 335. Secara total maka dia harus dinaikkan sekitar 934 rupiah garis kemiskinannya untuk merespon dari shock dari kedelai tadi. Ini mungkin perhitungan ini bisa mungkin kalau punya akses, kalau nggak ada mungkin saya juga bisa kirim via email, walaupun mungkin dari publisher juga dilarang, tapi nggak apa, kita share aja. Inilah coba kita lihat, ini mungkin lebih menarik ya, hasil dari simulasi dari kemiskinan endogen itu. Kita lihat kalau kita menggunakan garis kemiskinan endogen,
dampak dari 100% kenaikan harga kedelai dunia itu akan mengakibatkan kemiskinan naik sekitar 1 juta orang atau 0,483. Tapi kalau ini simulasi ya, semuanya simulasi ya. Kalau misalnya kita mengasumsikan fix, maka kenaikan harga orang miskin hanya sekitar 350.000 atau 0,617. Dan kita lihat bahwa kalau pada simulasi 1 bahwa kenaikan harga kedelai dunia itu akan mengakibatkan kemiskinan secara merata dari seluruh kelompok masyarakat, baik yang bekerja di pertanian maupun non pertanian atau yang di ini. Tetapi ketika pakai fixed poverty line, maka kemiskinan ketika harga kedelai naik tinggi, maka akan menurunkan kemiskinan di sektor pertanian. Wah, mungkin benar ini. Tapi kita harus berpikir bahwa Indonesia adalah mengimpor 60% dari kedelai. Akan sangat tidak masuk akal bahwa ketika impornya 60%, ketika kenaikan harga dunia sebesar 100%, maka kemiskinan di sektor pertanian akan turun. Ini mungkin agak counterintuitive. Ya, ini kan data lama kan 2005. Ya. Kita impor itu mulai 60% itu mulai terakhir yang 2009. Bukan, sekitar tahun 2000 berapa tadi? Coba kamu. Udah mulai tinggi. Nah, kita lihat kalau misalnya artinya apa? Ada sekitar perbedaan 0,36 percentage point. Artinya di sini apa? Implikasinya jauh berbeda. Ketika ada di sini, mungkin pemerintah akan nggak apa-apa lah. Harga dunia naik sekitar 20% 100%, kemiskinan tetap kecil kok gitu. Dan ini juga sangat bermanfaat buat ini kok petani kok. Sehingga pemerintah akan implikasinya sangat berbeda di sini sama di sini. Ketika pemerintah tahu sebenarnya di sini, harusnya pemerintah mungkin akan sikap gitu. Apa yang akan segera dilakukan untuk menolong pengrajin tempe, tahu dan macam-macam. Tapi ketika tahunya yang di sini, cuek ini bagus kok. Itu juga dengan melakukan simulasi, artinya bisa membuat distribusi dari expenditure-nya sendiri juga berubah. Karena kita melakukan adjustment di data rumah tangga ini. Ketika yang kedua, ketika harga kedelai dunia turun, maka kemiskinan akan turun. Yang di sini juga turun. Tapi kalau harga kedelai dunia turun, maka petani akan kemiskinan di sektor pertanian akan naik. Mungkin benar kalau eksporter, negara kita eksporter, tapi kan negara kita importer. Mungkin kan? Ya mungkin ada kritik bahwa ini CC-nya stabil apa? Oke. Tapi yang mungkin yang sedikit aneh adalah perbedaan yang sangat nyolok adalah di simulasi ketiga. Simulasi ketiga adalah kenaikan impor tarif sebesar 100%. Kita menaikkan impor tarif di kedelai 100%, atau ini sebagai ilustrasi bahwa kebijakan pemerintah untuk proteksi pertanian, mendorong perkembangan sektor pertanian maka melakukan proteksi sebesar misalnya 100%. Kalau dihitung dengan endogenes, maka kemiskinan akan naik sekitar 150 atau 160.000 orang. Tetapi kalau dipakai fixed poverty line, maka sekitar 41.000. Kan berbeda. Dari sini pemerintah bisa jadi ngomong, oke, naikkan aja impor tarif 100%, maka kemiskinan di sektor pertanian akan turun kok. Tapi ini kan akan mislead. Kita nggak tahu mana yang benar. Tapi secara intuitif dan secara logika, ini yang menurut saya benar. Ya mau nggak mau saya harus seperti ini, karena ini saya ini jualan saya, ini yang paling benar menurut saya. Tapi realitanya seperti apa? Kita nggak tahu. Tapi secara logika, secara theoretical background, ini yang harusnya. Karena di sini implikasinya akan sangat berbeda sekali. Kalau kita analisa dampak, misalnya teman-teman yang kerja di pemerintahan atau di mana, suruh analisa dampak, hasilnya ini Pak, hasilnya bagus buat sektor pertanian, kemiskinan sektor pertanian turun. Oke Pak, kita kasih naikin impor aja, impor tarif untuk sektor kedelai, maka nanti kemiskinan sektor itu bisa turun. Mungkin ada benernya, kita nggak tahu. Dari sini, inilah yang saya tekankan dari paper ini, bahwa ini akan menghasilkan sebuah
bias dari policy suggestion. Dua hal yang berbeda. Ini pemerintah juga akan berpikirnya, kalau bisa tahu ini juga dia nggak akan naikkan, tapi kalau ini mungkin dia akan menaikkan. Ini yang akan sudah. Dan yang paling ini adalah ketika simulasi 4 adalah kita menurunkan impor tarif secara 20%. Mungkin ketika penurunan impor tarif 20% ini akan menurunkan kemiskinan sekitar 46.000. Kalau tapi di sini akan menaikkan. Ini jadinya ambigu. Dari sisi pemerintah atau mungkin orang yang bekerja di riset atau apa, mana yang benar? Tapi kalau saya percaya bahwa yang ini karena struktur produksinya kita impor 60% gitu kan. Kita sebagai importir, berarti kalau harga naik seharusnya dampaknya juga besar dong. Dan semua level masyarakat juga akan teriak-teriak. Nah, dari sini ada perbedaan yang signifikan, dan perbedaan signifikan akan mengakibatkan pengambilan kebijakan yang berbeda juga. Ini kesimpulan dari tulisan saya. Terakhir adalah ya kalau kita mengasumsikan fix untuk menganalisis dampak kemiskinan dari kebijakan ekonomi yang mengakibatkan perubahan harga yang sangat besar, hasilnya akan bias. Dan ini saya akui terjadi pada tahun 2005 dan saya itu mengulang lagi sekarang, dan papernya juga terbit 2 hari yang lalu di Energy Policy. Ketika saya melakukan adjustment terhadap garis kemiskinan, saya bisa mereplikasi kondisi tahun 2005 kenaikan itu. Garis kemiskinan penduduk jumlah yang akibat dari kenaikan BBM 2005, dampak kemiskinannya hampir mirip dengan simulasi yang saya dapatkan. Sehingga sebenarnya yang jadi masalah adalah di garis kemiskinan itu sendiri. Berikutnya adalah kalau kita yang tadi mungkin dengan menggunakan garis kemiskinan yang fix, artinya nggak berubah walaupun kita melakukan reformasi apapun, maka dampak dari kenaikan harga dunia pada kedelai itu akan menaikkan garis angka kemiskinan sekitar 0,17 percentage point. Tapi di sisi lain dia akan menghasilkan kenaikan harga kemiskinan sebesar 0,5 percentage point. Nah, ini yang mungkin agak berbeda. Ketika menaikkan menaikkan tarif impor kedelai akan memberikan manfaat bagi rumah tangga pertanian di bawah dengan mengasumsikan garis kemiskinan fix. Tapi ini sangat kontraintuitif karena kita mengimpor 60% dari jumlah kedelai itu sendiri. Nah, kedua kondisi itu akan memberikan implikasi kebijakan yang berbeda. Jadi pemerintah ya ketika kondisinya nggak signifikan terhadap kemiskinan, mungkin pemerintah juga adalah nggak apa-apa gitu. Kita nggak perlu melakukan active intervention, tapi kalau dampaknya besar, pemerintah harus aktif dong. Nah, mana yang benar ini kan? Mana sebenarnya yang benar? Secara teoritis, secara grafik mungkin endogenous lebih benar, dan saya juga akan mendorong bahwa endogenous population sudah saatnya kalau kita melakukan analisis dampak kemiskinan terhadap sebuah kebijakan, mungkin kita sudah saatnya menggunakan garis kemiskinan yang lebih endogen atau lebih mengakomodasi perubahan harga, sehingga kita akan memperoleh hasil yang lebih presisi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, kita pertanyaan silakan. Mau mulai? Concretely the first ya. Karena this is a big job. I think ini adalah pekerjaan yang sangat besar dikerjakan oleh talented academicians. Bangga juga nih mantan asisten, researcher yang bagus gitu ya. Apalagi risetnya dipakai dengan menggunakan CGI gitu, saya cukup bangga seperti ini. Komen saya mungkin 3 hal aja. Yang pertama dari segi ini ya, dari segi aplikasi ini ya. Saya pikir tadi saya sempat diskusi sedikit sama Teguh sebelum kita mulai. Dia sekarang sudah mulai mundur sedikit dari CGI gara-gara susah publish katanya kalau kerja di CGI gitu. Tapi kita segi policy exercise, saya pikir ini cukup bagus ya. Banyak hal-hal yang kamu kerjakan ini sangat inline dengan policy questions yang ada sekarang. Sapi misalnya, maksud saya, this is the problem.
the problem of SAPI atau dampak kemiskinan. Ini adalah tool analisis yang sangat relevan untuk kita pakai gitu. Jadi barangkali masih banyak aplikasi yang bisa kita pakai ini. Jadi jangan quit dulu lah, jangan langsung ganti haluan lain. Walaupun akademisnya barangkali bisa dua tujuan, ada publikasi, ada policy analysis. For policy analysis saya pikir ini masih sangat penting ya. Nah terus yang kedua masalah ini dari segi konsep ya. Tadi kamu bilang di aplikasi ini kamu menggunakan national price ya kan, dan tidak ada alternatif karena memang model kamu model nasional ya. Sekarang sudah kita kembangkan juga model yang regional ya, yang bottom up jadi ada external shock seperti itu bisa kita lihat dampaknya ke masing-masing region ya. Kalau misalnya kebetulan daerah jual penghasil kedelai, dia yang akan paling diuntungkan dari itu. Jadi termasuk pricingnya juga berubah di masing-masing region gitu. Jadi itu barangkali akan memperkaya studi ini. Jadi kita sudah mengerjakan itu dan bisa disesuaikan seperti ini ya. Terus yang berikutnya saya ini ya, dari segi konsep itu 5 step yang kamu tulis di paper ini, metodologi ya. Bagaimana kamu pertama stepnya misalnya cari initial poverty condition dari Susunas ya. Itu step pertama. Oke. Terus step kedua simulate dengan CGI. Dan dari shock itu simulate, lalu cari dampak poverty-nya ya. Step ketiga juga data on ini ya. Ketiga obtain factor income. Oke. Lalu yang keempat micro simulation, maksud tadi itu changing poverty line dan lain-lain. Lalu yang kelima recalculate poverty. Nah, yang saya tadi nggak jelas di poverty yang kamu jelaskan tadi adalah setiap ada shock itu kan ada juga dampaknya ke employment dan lain-lain itu ya. Di sini nggak muncul saya. Lebih banyak kamu tuh exercise di pricing ya. Di price itu ada muncul di sini. Oh ini Pak, employment. Oh employment udah masuk berarti ya. Oke. So it's good. It's not. So it's only comment. Ya. Nah, terus yang berikutnya masalah ini ya, result ya. Komen saya mengenai result. Tadi kamu bilang kenaikan harga internasional 200%, itu menaikkan harga domestik cuma 50%. Ya kan? Ya. Jadi padahal kita impor itu 60%. Jadi something missing here in indexing ya. Kenapa kok bisa begitu? Kalau misalnya itu butuh berubah, nampaknya akan semakin berubah. Nah, jadi itu barangkali perlu dilihat sedikit lebih jauh. Ya. Nah, terus yang ini juga kalau saya baca papernya everything's well written. Ya, I can congratulate you for that. Cuma kadang-kadang saya coba melihat perbedaan antara simulasi itu nggak begitu tajam dijelaskan. Jadi itu barangkali keluhan saya dari. Terima kasih. Adalah national level. Kalau kita memiliki CGI yang inter-regional CGI, IR-CGI, maka kita akan bisa meng-create dari perubahan harga itu lebih real, sehingga penyesuaian terhadap garis kemiskinan di level provinsi akan lebih bagus. Mungkin lebih presisi lagi untuk analisa dampak kemiskinan itu sendiri. Itu salah satu mungkin bisa dilakukan next paper atau next working paper. Terima kasih Pak Edimon. Ini CGI-nya. Terima kasih. Saya buka, silakan. Ya, Pak Dani dari Kedua IDP. Terima kasih presentasi yang menarik untuk kerja yang besar nih Pak. Sebenarnya menarik juga karena dari hasil dari berita resmi Satgas BPS Februari 2013 pangan cukup besar kontribusinya dan masih membuka kemungkinan untuk dilakukan simulasi terhadap beras. Kemudian juga bagaimana bawang ternyata menyumbangkan kemiskinan 0,3%. Dan menarik, mungkin ini hanya case studi, jadi diambil oleh Mas Teguh hanya kedelai, karena menurut saya mungkin simulasi sudah dapat di beras dan pangan yang lainnya. Kemudian juga saya sepakat dengan Mas Teguh dan Pak Edimen, memang paper dari Pak Budi dengan Mas Ditya sendiri pernah mengutarakan mengenai
interregional HGI yang cukup menarik dan mungkin akan lebih komprehensif jika menggunakan data itu. Sedikit pertanyaan saya, sebenarnya dari hasil studi ini langkah konkret apa yang bisa diambil untuk pemerintah dalam menyusun suatu indikator kemiskinan yang bisa dipercaya dan mampu merepresentasikan kemiskinan itu sendiri seperti apa? Tadi dijelaskan mengenai indigenous poverty line, kemudian yang fix itu ternyata bias. Pertanyaannya cuma itu. Terima kasih. Mungkin isu tentang makanan atau ini satu paper juga sudah terbit di Economic and Finance Indonesia tentang isu beras, isu kedelai di Journal of Applied Economics, ya isu tentang tarif policy di situ. Mengenai ya fixed poverty line sebenarnya kalau ini mungkin masih sedikit lanjut, banyak teman-teman lanjut bahwa nggak ada masalah dengan garis kemiskinan yang dikeluarkan BPS itu nggak ada masalah. Tetapi kalau kita melakukan analisis dampak kebijakan itu akan bias kalau kita menggunakan garis kemiskinan itu tidak berubah. Itu aja sebenarnya message dari paper ini. Nah, mengenai langkah konkret apa? Ini yang saya selalu nggak susah menjawab. Karena mungkin saya juga masih sampai saat ini ya saya menulis selalu targetnya jurnal, masih belum berpikir tentang policy oriented. Cuman mengenai poverty sendiri, apa sih yang akan lebih kredibel? Paper saya terakhir yang 2013 bulan Februari itu menulis tentang multifaceted poverty. Kita melihat Indonesia dari sisi poverty absolut, relatif, dan subjektif. Nah, persepsi orang tentang kemiskinan itu akan berubah seiring dengan perubahan socio-economic condition. Dari situ saya mencoba menawarkan bahwa kemiskinan di Indonesia itu udah nggak untuk daerah-daerah tertentu kita nggak bisa fokus lagi tentang expenditure base. Untuk kasus Jakarta kita harus bergerak dari expenditure based poverty ke relative poverty karena itu yang lebih real untuk kasus Jakarta. Dari riset saya free bisa di-download di JICA Working Paper nomor 54. Itu saya mencoba membuat secara filosofi dari sisi filosofinya kenapa kita harus bergerak dari absolut ke relatif. Karena Indonesia ini sangat heterogen kan, setiap daerah berbeda. Persepsi kemiskinan di Jakarta itu pasti jauh berbeda dengan kemiskinan di Papua atau di Nusa Tenggara Timur. Orang di Nusa Tenggara Timur mungkin persepsi kemiskinan itu dia akan merujuk bahwa tentang pemenuhan kebutuhan dasar, basic needs. Tapi orang di Jakarta mungkin udah nggak akan ngomong tentang basic needs. Kenapa sampai saat ini dulu mungkin 2000 berapa itu tentang tokoh agama yang mengkritik bahwa angka kemiskinan pemerintah ngomong turun, tapi kenapa masih banyak orang protes itu? Karena ini adalah perubahan persepsi dari orang gitu sebenarnya. Pemerintah kan selalu ngomong kita sukses menurunkan angka kemiskinan segini. Terus dia publish bahwa garis kemiskinan di Jakarta sekitar 300 berapa. Semua orang kan ngeblame kan. Ini kurang lah, itu kurang. Kenapa itu terjadi? Karena persepsi orang berbeda. Persepsi untuk sekarang kan orang berpikir bahwa orang kan membandingkan di Jakarta mungkin akan membandingkan dengan orang lain kan. Ketika mungkin ada seorang yang punya, karena ini kan berkaitan dengan masyarakat yang inklusif untuk kasus Jakarta ya, artinya bahwa kalau orang lain punya 10 juta, saya punya kasihnya 5 juta, saya nggak bisa dong mengikuti gaya tetangga saya. Kalau inilah yang di paper tersebut menceritakan bahwa daerah-daerah tertentu di Indonesia harusnya bergerak ke arah yang relatif. Untuk kasus Jakarta, expenditure based poverty tahun 2005 itu sekitar 7,34%. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan relatif, maka kemiskinan di Jakarta itu sekitar 43,5%. Inilah beda. Sehingga kan artinya di Jakarta ini kemiskinannya turun, tapi kok masih banyak protes gitu. Karena di Jakarta ini persepsinya udah beda. Persepsi terhadap kemiskinan sendiri itu orang menganggap bahwa kemiskinan sekarang itu untuk mungkin teman-teman semua ini udah relatif, bukan lagi pemenuhan kebutuhan dasar. Tapi kalau kayak gitu nanti gimana caranya kita mendefinisikan miskin itu apa ya? Ya kita bisa seperti mendefinisikan miskin itu apa? Kita bisa tetap menggunakan kemiskinan pengeluaran, tapi
untuk kasus daerah-daerah seperti Jakarta kita tuh harus bergerak gitu, karena kebijakannya akan berbeda. Kebijakan tentang expenditure based poverty dengan relative poverty akan berbeda. Expenditure based poverty pendekatan pasti growth, tapi kalau relative poverty pendekatan pasti distribution. Bagaimana kita membuat masyarakat inklusif. Saya banyak menulis waktu itu di koran Tempo ketika pemilu pilkada DKI. Saya bukan supporter dari Jokowi, tapi saya mencoba mengkonterintuitif dari tim kampanye Pak Prabowo, Pak Foto yang menyatakan saya sukses menurunkan angka kemiskinan sekitar 3,4%, sekarang Jakarta 4%. Saya sukses gitu. Beda, walaupun sukses seperti itu tapi orang nggak percaya kan, karena persepsi orang di Jakarta udah berbeda. Makanya itu untuk aplikasi kedepannya Indonesia harus lebih sedikit demi sedikit kita harus merubah. Artinya kita lah masih tetap expenditure based poverty karena itu adalah kesepakatan di dunia 1,25 atau 2 dolar per hari. Tapi kita dari sisi di dalam internal sendiri harus bergerak gitu. Setiap daerah punya masalah berbeda-beda gitu. Kebijakannya nggak bisa nggak bisa general untuk setiap provinsi sama. Karena setiap provinsi level pembangunan sudah berbeda. Ketika levelnya sudah berbeda, ukuran kemiskinannya sudah berbeda. Mungkin itu message dari satu paper yang Februari kemarin muncul, yang sudah saya presentasikan di PNP 2 kali. Ya, dia minta message apa sih ya? Mungkin itu ya, tentang kemiskinan yang lebih terpercaya. Ya itu tadi, kita harus lebih mengadopsi ide-ide lain, ide-ide baru tentang pengukuran kemiskinan itu sendiri. Ya tadi kalau misalnya relatif, berarti ada satu benchmark tertentu. Oh ya, kita menggunakan garis kemiskinan relatifnya, kita bikin garis kemiskinan per provinsi. Untuk rural urban kita menggunakan rata-rata income atau expenditure di setiap provinsi tersebut. Rata-rata pendapatan masyarakat di provinsi tersebut sebagai garis kemiskinan relatif. Oke. Itu benchmark. Ya banyak debat atau kenapa harus rata-rata, kenapa nggak bikin median, banyak debat. Tapi ya saya juga banyak debat, tapi inilah paper pertama untuk case Indonesia. Kenapa pakai tahun 2005? Tanyanya itu selalu muncul. Karena data 2005 yang paling lengkap, karena dia juga menanyakan dengan kemiskinan secara subjektif, perasaan apakah Anda miskin nggak? itu yang saya pengen sampaikan, bahwa untuk kasus-kasus tertentu Jakarta itu problemnya bukan subjektif tapi sekarang relatif, masih pada tahap relatif. Oke. Terima kasih Mas Teguh, presentasinya menarik sekali. Saya echoing apa yang disampaikan Pak Edimon. Ini sebetulnya kan kalau kita lihat banyak kebijakan pemerintah saat ini yang masih kurang knowledge base, knowledge base policy decision ya. Padahal kalau kita lihat sepertinya contohnya Mas Teguh sendiri kan sudah melakukan analisis seperti ini yang tentunya bisa menjadi kontribusi yang cukup besar untuk pengambil kebijakan. Saya kurang tahu, mungkin juga dua sisi ya, government sendiri masih belum terlalu aware mengenai apa yang dilakukan oleh anak bangsa seperti Mas Teguh dan teman-teman, atau mungkin juga dari sisi sendiri peneliti masih kurang mencoba seperti sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau kita sudah punya analytical research result seperti ini, what then the policy implication? What you can try to over and translate your analytical result into something that the government can digest in terms of bagaimana caranya itu bisa menjadi masukan buat mereka untuk mengambil kebijakan. Jadi mungkin tetap dua sisi ya Pak Edimon. Saya rasa tetap dua sisi, masing-masing harus aktif. Jadi dari sisi researcher sendiri juga harus aktif untuk mensosialisasikan hasil researchnya dan mencoba untuk bisa lebih lebih implementable, dalam artian karena tidak semua orang di decision maker itu tahu simulasi, tahu equation, tahu, atau mungkin mereka tahu tapi mereka tidak punya waktu untuk mendigest terlalu dalam. Jadi mungkin bagaimana caranya, ini saya rasa paper yang bagus dari segi paper research, tapi mungkin bisa dari paper yang sama, data yang sama, analisis yang sama, Mas Teguh bisa mencoba untuk lebih membuatnya seperti policy notes.
yang saya rasa itu akan sangat useful untuk decision maker ya. Yang agak menarik juga kan kalau misalkan tadi sudah dibuat modelnya, basicnya sebetulnya sama, CGI seperti itu, kemudian inclusion seperti itu, apakah tidak ada keinginan untuk melihat bagaimana analisis kalau ada full subsidy reduction misalnya gitu. Nah sekarang salah satu yang ada topiknya agak hot itu kan kayaknya sepertinya government aware bahwa fuel subsidy itu sekarang sudah too much burden for the government ya, terlalu banyak dan sepertinya yang menggunakan justru bukan orang-orang yang di level bawah, yang menggunakan kan middle up, karena mereka yang lebih banyak punya motor, lebih banyak punya mobil, sementara orang-orang yang di level bawah lebih banyak menggunakan public transportation yang tidak semuanya punya akses yang sama. Jadi kan saya nggak tahu apakah pernah di salah satu studinya Bank Dunia menunjukkan waktu itu menggunakan data juga bahwa sebetulnya berapa sih keuntungan atau benefit yang diperoleh oleh lapisan bawah dengan adanya full subsidy dibandingkan dengan lapisan menengah ke atas gitu. Bedanya sangat jauh. Jadi sebetulnya kalau misalkan ini bisa dipakai dicoba, saya nggak tahu ya sejauh mana data availability-nya ada sehingga Mas Teguh bisa mencoba untuk melakukan simulasi seandainya itu untuk full subsidy reduction memungkinkan nggak, hasilnya seperti apa sih? Karena itu kan benar-benar masalah, tidak hanya masalah reform, policy reform, tapi juga sebetulnya untuk melihat, menganalisa kebijakan pemerintah saat ini apakah benar-benar proper. Apakah yang pemerintah selalu coba untuk sampaikan ini sebetulnya akan membantu, nanti dampaknya akan menambah poverty, jumlah orang miskin, itu benar atau enggak sih? Karena sebetulnya kayaknya pengguna utamanya justru bukan orang miskin gitu. Saya nggak tahu, ini sesuatu mungkin yang bisa dicoba untuk explore, karena ada kasus Senas kan ada ya sekarang, apalagi lebih quarterly ya, tidak hanya tengah tahunan gitu. Itu yang kedua. Kemudian masalah hal lain, kalau tadi sempat pembicaraannya agak berkembang masalah poverty ya, poverty BPS yang lebih melihatnya sebagai kebutuhan dasar. Kemudian apakah itu cukup untuk melihat apa yang dilakukan government itu sudah cukup signifikan untuk membantu alleviate people from poverty gitu ya. Saya rasa memang yang disampaikan Mas Teguh benar, dalam artian kita tidak bisa hanya melihat dari kebutuhan dasar, karena kebutuhan dasar itu benar-benar basic. Atau kalau kita lihat garis kemiskinannya cuma berapa, 200.000, what you can do with 200,000 per month gitu. Saya rasa enggak, tapi yang mungkin perlu diingat juga sebetulnya beberapa program government yang social assistance government itu kan sebetulnya sudah beyond orang miskin. Jadi yang biasanya kalau term umumnya itu mendekati miskin ya, program-program itu kan sebetulnya sudah mengcover tidak hanya orang miskin, tapi juga orang-orang mendekati miskin. Jadi cuma permasalahan di sini kan masalah desain dengan implementation itu gapnya selalu besar. Kalau kita lihat desainnya Raskin, desainnya Jamkesmas, desainnya BSM ya, beasiswa itu sebetulnya kan kalau itu well targeted, benar-benar sampai ke mereka yang eligible untuk menerima program itu sebetulnya mungkin bagus. Nah permasalahan di sini kan ada gap antara implementation dan targeting implementation dan desainnya itu sendiri. Saya nggak tahu sejauh mana CGI model, karena saya kebetulan tidak begitu aware of CGI. Sejauh mana sebetulnya CGI itu bisa meng-capture itu, Mas? Sebetulnya curious aja Pak Edimon, karena kadang saya nggak tahu itu kan saya rasa itu juga salah satu simulasi ya. Maksud saya based on data bukannya apa-apa, karena kalau di Susenas sebetulnya kita bisa melihat itu Pak. Di Susenas kita bisa melihat sebetulnya level targeted beneficiaries itu siapa, orang yang punya pengeluaran this thousands per month per kapita ya. Kemudian di Susenas juga ditanyakan apakah Anda menerima Raskin, apakah Anda menerima Jamkesmas, apakah Anda menerima BSN misalkan gitu. Itu artinya sebetulnya kita tidak harus selalu kan, Mas Teguh biasa main model ya. Jadi kan kita ada proxy, tidak selalu ada yang actual things gitu, tapi proxy atau sejauh mana itu bisa di capture karena saya nggak begitu aware mengenai CGI ini. Saya tambahkan dikit ya, sebentar ya. Saya cuma mengecho pertanyaan ini yang sangat menarik ya.
sebetulnya zaman saya masih muda seperti Teguh ya, ketika saya masih sangat mengerjakan CGI, exercise yang pertama yang kita lakukan zaman kamu jadi asisten itu fuel subsidy sebetulnya. Ingat tahun 2003 kita pernah market mechanism, ya kan? Fuel price itu sudah link ke market sebelum akhirnya dibatalkan zaman Ibu Mega ya. Pada saat mengarah ke kerajaan itu kita sebenarnya mendukung dari LPM untuk ini ya. Pada intinya kalau kita naikkan harga kurangi subsidi alone itu harus menciptakan poverty. Tapi kalau misalnya kita kemudian simulasi lagi kompensasinya, ya kan, katakanlah infrastruktur dibangun, government spending naik sini, ya, itu bisa mengurangi poverty itu, gitu. Bahkan bisa neutral, gitu. Nah, tergantung bagaimana kompensasinya. Tapi kalau misalnya bahkan kokol sekarang misalnya itu kita masukkan menaikkan investasi yang cukup besar, saya pikir justru akan positif, gitu, pasti. Gitu. Masalahnya sekarang, karena ini fuel subsidy ini sudah overanalyzed, gitu. Orang sudah saturated bahwa sebenarnya bukan lagi analisis yang penting, analisis sudah cukup, gitu ya. Yang penting adalah action. Jadi makanya orang kadang-kadang bukan lagi analisa, gitu ya. Tapi saya setuju dari segi ini bisa di capture. Ini adalah aplikasi yang sangat baik untuk ini ya. Apalagi dengan endogenous poverty ya. Katakanlah ada kenaikan fuel subsidy, harga-harga naik semua, kita butuh di poverty lain. Kita pakai aja itu. Saya setuju dengan ide bahwa poverty lain itu bisa banyak, tapi digunakan untuk masing-masing kebijakan, nggak masalah gitu. Tadi masalah relativitas, masalah polarisasi gitu ya. Itu bisa dipakai untuk untuk ukuran lain, kesenjangan dan lain-lain, langsung aja. Jadi saya sangat setuju dengan itu. Sekarang over. Oke, mengenai bahwa saya mungkin sampai saat ini ya, sampai saya baru pulang belum 10 hari, hari 6 April sampai Jakarta untuk settle sebelumnya, settle terusnya di Jakarta. Ya inilah mengapa saya pulang ke sini, karena mungkin saya merasa lebih menantang dari sisi academic exercise dan policy exercise. Kalau saya di Jepang terus, mungkin fokus saya tetap academic paper gitu loh. Saya mungkin di JICA sendiri pengen saya lebih ke policy oriented, tapi saya selalu ngomong kalau seperti ini saya nggak laku ke jurnal gitu. Makanya mindset saya masih, ya karena mungkin saya masih semuda dulu Pak Edimon, mungkin mindsetnya masih paper ya, paper oriented, karena mungkin dari situ ya untuk pack karir dan untuk kemana-mana kan kita publish paper kan sebenarnya investasi kan, sehingga orang mengenalnya. Ya, disertasi saya ada 10 paper yang publish sampai sekarang 10 ya, saya publish semuanya. Itu mengcover semuanya, mau kedelai ada, beras ada, full subsidi ada, taxation ada, tentang isu tentang raskin itu saya coba capture dengan sisi lain, kan menggunakan CGI. Tapi saya menggunakan isu tentang poverty dynamics, bahwa apakah kebijakan seperti microfinance sekarang ini, misalnya seorang dikasih microfinance tahun ini, apakah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dia bisa move out nggak dari poverty. Itu udah saya coba capture. Mengenai isu full subsidies, paper saya 2 hari yang lalu udah muncul di Energy Policy. Saya bahas secara komprehensif dari sisi neraca migas. Saya bahas tentang isu harga migas dari harga BBM dari tahun 70 sampai 2012 itu sejarahnya kayak apa, perubahannya itu seperti apa. Saya bahas di situ. Saya bahas juga tentang dual price system, mengenai sekarang kan industri beli harga pasar, yang konsumen beli harga subsidi, itu saya bahas dual price system kayak apa. Saya bahas juga dampaknya ke sistem fiskal kayak apa. Terakhir saya gunakan CGI microsimulation itu untuk menganalisa dampaknya kayak apa. Kalau dicabut misalnya 100% apa dampaknya, kalau kita cabut 50% apa dampaknya, kalau dikasih kompensasi seperti apa Pak Edimon katakan, itu dampaknya seperti apa. Itu udah saya tulis 2 tahun yang lalu. Cuman mungkin saya saya yang tujuannya masih waktu itu jurnal oriented, saya nggak begitu peduli dengan ya itu terserah lah, itu urusan pemerintah, saya bukan pemerintahan, saya fokusnya ke paper jurnal oriented. Dan beruntung masih belum dinaikkan, sehingga selama 2 tahun menunggu dari submit sampai sekarang itu masih belum dinaikkan, sehingga editornya ngomong ini waktu yang tepat paper kamu diterima. Itu aja sebenarnya. Karena isunya masih ongoing terus kan, tapi papernya disubmit 2 tahun yang lalu sampai sekarang masih belum naik, sehingga setahun yang lalu ya, atau bulan November tahun lalu editornya ngomong oke, paper kamu submit. Sehingga kalau memang butuh tentang analisis itu bisa di-download di Energy Policy. Tantangannya sekarang
mungkin bisa Mas Teguh translate menjadi yang saya sampaikan tadi, policy relevant issues gitu. Karena ini begini Mas, tidak hanya di Indonesia, saya rasa di semuanya itu riset itu selalu banyak dan selalu berkembang. Sekarang kalau saya nggak tahu, kalau ini kan personal interest ya, sekali lagi bagaimana juga Anda melihat mempotret diri Anda 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apakah memang akan selalu purely ke riset atau kan punya sedikit menggelitik gitu di hati Anda. So then what? Based on what I already trying to do now, which is actually big thing. That's true, it's big thing. And then to what extent it can be implemented. Nah, kalau memang punya keinginan ke arah situ, which is I will so encourage you lot gitu ya. Karena kita punya kekurangan banyak di situ ya, nggak Pak Edimon kan? Kalau memang punya keinginan untuk comeback ke Indonesia dan help Indonesia in their more, maksud saya yang memang langsung bisa ke situ, mungkin itu mencoba menerjemahkan lebih ke policy note, ke policy implication Mas, karena kita punya big gap di situ. Ya mungkin sampai saat ini sih saya berusaha untuk mengkomunikasikan hasil riset saya paling kekurangan. Ya, salah satu hanya kayak social responsibility dari researcher untuk share ke bahasa yang lebih umum, populer ya mungkin sampai saat seperti itu. Kalau masalah ambisi pribadi dan tendensi pribadi sih mungkin sampai saat ini masih pengen jadi researcher. Nggak tahu 5 tahun ke depan, atau mungkin kalau saya sudah bisa menembus jurnal yang paling top, mungkin saya berhenti. Pak Edimon sudah memulai 10 tahun lalu atau udah sejak dari awal Pak? Udah berhenti Pak. Makanya terakhir M3I Pak, yang menurut Komando 17 impact dari M3I itu Forwarding. Itu nggak sampai jurnal berhenti. Ya mungkin inilah, saya kan juga baru seminggu kan, ibaratnya seminggu di sini. Dan langsung ke IDB, yang bagus tuh. Ya melihat apa sih kondisi di Indonesia kayak apa, ya banyak teman-teman, ya cuman kan yang terjadi ketika banyak teman-teman yang akhirnya mencoba ke policy, akhirnya kebanyakan lari ke policy lupa nulis gitu kan, ini juga bahaya. Sehingga kampus artinya kampus harusnya memproduksi sesuatu dong gitu loh. Ketika kita misalnya seperti UI ngomongnya saya mau jadi research university, kalau nggak pernah publikasi nggak akan pernah dianggap research university. Semua orang ingin membantu pemerintah karena di situ mungkin dunia yang paling gede, membantu DB, membantu World Bank. Jangan membantu World Bank, membantu government. Bersama kita membantu government. Sehingga kan mungkin orang yang di kampus kan belum tentu apa ya. Ya mungkin tawaran di luar lebih menarik dari sisi apapun gitu. Dan mungkin nggak semua apa ya, kalau di dunia akademis submit jurnal 3 tahun nunggu, udah di komen lupa dulu filenya udah ditaruh mana gitu kan. Ya mungkin saya juga akan berusaha balance lah, jadi tetap menulis dan tetap gitu aja. Gitu ya. Kan kalau kita melihat CG ini model yang dibangun, yang dia berisikan asumsi-asumsi perekonomian. Sedangkan fakta real di lapangan itu kan isu regionalisme, kemudian juga fakta-fakta yang lainnya. Bisa nggak yang dari fakta real di lapangan dimasukkan ke SOP dalam CG ini kan ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali lagi pertanyaannya, selain paper-paper akademik ini mungkin memang khususnya untuk peneliti kita punya kewajiban menyusun semacam policy brief, policy paper yang mungkin kalau untuk akademisi nggak dapat kumbu. Jadi untuk desain sama untuk peneliti nggak dapat kumbu. Tapi saya rasa itu penting. Terima kasih. Mengenai isu CGI, mengadopsi tentang isu regionalisme, Pak Edimon sudah membangun CGI karena basis datanya dari interregional segment sudah ada. Hal seperti itu bisa diadopsi. Tentang misalnya bagaimana kita, yang isu sekarang kan yang mungkin mulai bulan April ini saya akan mencoba dengan JICA mengenai isu dari sosial universal coverage dari social security itu dampaknya terhadap degree informality di Indonesia itu kayak apa. Mencoba mereka pengen menganalisa dengan CGI. Cuman mungkin saya akan dari situ, karena memang JICA-nya pengennya lebih more academic paper karena ini joint research dari ini.
yang mungkin akan hasilnya juga more academic paper. Mesti pakai origin, Iya, generation, dynamic changing. Karena masuk ke population di sana. Jadi itu You should try my expert. ya. Makanya saya minta papernya. Ya mungkin itu CG bisa mengadopsi, cuman CG ini kan kalau kerja sendiri rasa sangat berat ya, karena di situ parameternya juga banyak, sehingga sampai saat ini juga orang merujuk parameter yang orang ini yang dirujuk juga merujuk orang gitu, orang jangan-jangan yang ini juga merujuknya dari langit itu juga kita nggak tahu. Nah ini jadi masalah yang selalu Pak Edimon katakan 10 tahun yang lalu, CG itu sangat based on hasilnya sangat tergantung dari parameter itu sendiri gitu. Dan parameter sendiri untuk mengestimasi sampai saat ini itu masih kurang gitu. Kita try and error, coba rujuk sana sini. Cuman untuk mengenai riset itu, kalau mau tentang isu full subsidi udah terbit. Tinggal pemerintah atau orang yang di pemerintah mau search nggak, mau nyari nggak informasi itu. Dua sisi kalau saya. Be proaktif. Ya, aktif kalau nggak ada akses yang susah. Enggak, tidak kiri Maksud bicara. Kan ada Pak Suhasil. Masuk hasil. Kan, Bambang. Kiri. Tapi Pak Bambang, Pak Suhasil, proses you can talk to mereka quite open kok. Ada masukan lagi dari teman-teman? Pertanyaan, komentar, kita masih ada waktu 10 menit mungkin kira-kira kalau ada, silakan. Atau mungkin saya sebenarnya penasaran karena saya mewakili orang yang sangat awam juga di bidang ini, Mas Teguh. Kira-kira kalau konsep indigenous poverty line ini diterapkan pemerintah, challenge-nya kira-kira apa sih? Dari pemerintah sendiri dengan Challenge sebenarnya nggak ada, nol gitu. Artinya pemerintah, kalau tim peneliti pemerintah kalau misalnya mau mengeluarkan kebijakan ya tinggal mengadopsi aja sebenarnya. Ini cuma dari tim misalnya BKF atau apa yang menganalisa coba apapun kebijakan Mesti rajin gitu. Merajin gitu. bukan tuh dirajin. Salah satu implikasinya, poverty tidak selalu turun. Iya. Bisa naik. Iya, bisa naik. Macam gitu ya. Itu jadi masalah. Jadi masalah. Misalnya kan, ya. Lebih challenging buat government. Lebih challenging ya. Mengungkap Iya, kenyataan ya. Lebih. Be more careful. Iya, dari sisi teknikal sih nggak ada. Cuma kan Secara realita mungkin lebih menyakitkan ya. tahu kebijakan ini dampaknya ternyata menambah kan. Gimana kita mau ini kan? Walaupun sebetulnya itu kan juga kayak menunda pembunuhan kan sebetulnya. Maksud saya begini, benar nggak Pak Edi? Maksud saya kalau ternyata sebenarnya dari hasil analisis sudah menunjukkan bahwa itu akan meningkat, toh nantinya government juga punya responsibility over year to update their poverty programs sukses gitu. Jadi kalau poverty rate-nya naik sebetulnya kan juga menjadi challenge buat government juga gitu, bahwa Tapi ada implikasi bagusnya sebetulnya. Kalau memang kita aware bahwa implikasi poverty jauh lebih besar, jadi government bisa tend to bikin error positif side, Iya. jadi overcompensate dan lain-lain. Itu sebenarnya ada Iya, positifnya jauh gitu, lebih challenge-nya. political will kalau saya bilang. Tinggal dari tim yang biasa siapa yang biasa menganalisis dampak, minta tolong World Bank, minta tolong EDB atau minta tolong CK kan biasanya nanti CK atau World Bank hire siapa lagi gitu kan. Ya mungkin kita juga nggak tahu yang di BKF atau yang di Fiscal Policy Office atau Research Centernya saya nggak tahu, mungkin di sini saya nggak tahu mungkin Mas Bank. Apakah pemerintah punya tim riset yang kuat untuk itu atau Sudah mulai Iya. di BKF, BKF sudah sudah mulai mulai ya. bagus ya. Jadi saya pikir bisa dilanjutkan. Ya itu LPM, jangan lupa ya, tapi kita tentang pemerintah. Universitas tapi independen, jadi partly government. Tapi memang kadang kan kalau kebijakan pemerintah seperti itu kadang tidak solely depend on pemerintah ya. Jadi misalkan kayak ada beberapa hal yang harus disosialisasikan ke parlemen karena banyak juga gains itu justru datang dari parlemen bukan dari government-nya gitu. Jadi ya seperti Mas Teguh bilang, mulai dengan nulis di koran dan segala macam itu adalah salah satu cara sosialisasi di mana supaya orang-orang yang memang awalnya tuh kalau itu udah dari pemerintah kan mereka sudah punya negative thinking dulu nih. Kalau seperti yang institusi independen benar-benar researcher kemudian memberikan masukan atau temuan menunjukkan ini loh temuan saya berdasarkan pure research seperti ini kan mungkin lebih bagus gitu untuk bisa. Parlemen Indonesia lebih senang undang semua.
Kenapa? Lebih senang undang ekonomi selap. daripada pure academician kayak Pak Teguh ini. Oke. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita akhiri dengan tangan meriah untuk terima kasih banyak. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang banyak dan juga Mas Teguh juga mendapatkan harapan publik atau harapan Woltex. Jadi sama-sama belajar dan terima kasih atas kehadirannya dan selamat sore. Ada slide kok, jangan lupa.